Ta'aruf, terampil imla huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, ini adalah lanjutan dari pembahasan ta'aruf, terampil imla huruf. Dan kita di pertemuan sebelumnya sudah bahas tentang hubungan antara alif dan hamzah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khalikan dalam kitab Ufiyatul Ayan. Juga bagaimana konsep hamzah itu sendiri, dibagi hamzah koto, hamzah wasal gitu ya, sebagaimana disebutkan Imam Al-Azhari. Juga bagaimana akhirnya jumlah huruf dari tadinya 28 jadi 29 ya, karena hamzah dipisahkan dari alif. Sudah dibahas, alhamdulillah. Kemudian kita sudah bahas juga hamzah di depan, hamzah koto ya, dan hamzah di belakang. Dibahas duluan karena itu yang paling mudah. Dan sederhananya, hamzah di depan kita hanya memperhatikan harokat hamzah, tidak perhatikan harokat setelahnya, hanya perhatikan harokat si hamzahnya. Dan selalu dia di atas atau dia bersama dengan alif ya. Kalau dia fathah atau dhamma, di kepala ainnya, rasul ain, si hamzahnya ditaruh di atas alif. Kalau dia kasrah ditaruh di bawah alif. Tapi tetap dalam semua kondisi ditulis dengan alif. Kemudian kalau di belakang, maka kita hanya memperhatikan harokat sebelum alif, sebelum hamzah, harokat sebelum hamzah, harokat huruf sebelum terakhir. Kalau dia fathah, maka berarti hamzah ditulis di atas alif. Kalau dia kasroh, maka ditulis di atas ya. Kemudian kalau dia, atau kita sebut kursi ya, kalau dia tentu tanpa titik, ya tanpa titik. Kemudian kalau dia harokat sebelumnya dhamma, maka ditulis di atas waw. Dan kalau harokat sebelumnya sukun, termasuk huruf-huruf mat, maka dia tulis terbang, tulis melayang. Istilahnya hamzah mufrodah. Oke. Sekarang lanjut tentang yang kalau hamzah tengah. Ini cukup rumit, tapi insya Allah memberikan kemudahan. Oke, jadi kalau ini seperti paduan yang tadi dua, kita harus memperhatikan dua hal. Pertama, apa harokat si hamzahnya, dan apa harokat sebelum hamzah, sebelum si hamzah. Apa harokat si hamzah sendiri dan apa harokat sebelum hamzah. Nanti adu kuat-kuatan, yang menang dia menentukan. Jadi kuat-kuatan, kalau yang kuat adalah misalnya contoh harokat si hamzah, oke, adalah sukun. Ini sukun misalnya. Harokat sebelum hamzah fathah. Nanti kita belajar bahwa urutan kekuatannya adalah paling kuat pertama itu adalah kasroh. Urutan kekuatan paling kuat adalah kasroh. Nomor 2 adalah dhammah. Nomor 3 adalah fathah. Paling lemah adalah sukun. Itu kasroh di sini, dan dhammah dan fathah dan sukun ya. Itu harokat si pokok kuat-kuatan antara harokat hamzah dan harokat sebelum si hamzah. Misalnya harokat si hamzahnya sukun, harokat sebelum hamzah fathah. Contoh misalnya kata ya'muru. Nulisnya gimana? Sukun fathah, menang mana? Menang fathah. Maka ditulislah di atas. Apa? Ingat kaidah yang huruf di belakang. Kalau fathah itu berarti identik dengan apa? Identik dengan alif. Berarti ditulis dengan alif. Ya muru. Gitu. Berarti kata ya muru ditulis begini. Adu kuat-kuatan. Contoh lain selain ya muru apa? Misalnya ya kulu. Ya muru memerintahkan. Contoh lain ya kulu sama ya fathah sukun
tulis di atas alif. Kenapa? Karena menang fathah. Nereng, menang. Gitu. Oke, sukun lawan apa misalnya? Doma. Sukun lawan doma. Sukun lawan doma. Menang mana? Sukun lawan doma. Menang doma lah. Nah, lebih kuat doma tuh. Kasroh doma fathah sukun. Maka kita bisa yuk minu saya, yuk minu. Jadi gimana? Yuk minu. Yuk minu. Contoh lagi. Mu'minun. Seperti itu. Ditulis di waw. Kenapa? Karena menang doma. Doma identik dengan waw. Seperti sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Oke, jelas nih sampai sini. Gimana kalau sukun lawan kasroh? Lagi-lagi lawan paling kuat. Sukun lawan kasroh. Ya menang kasroh lah. Misalnya apa? Misalnya jita, kamu telah datang. Jita. Jadi gimana tulisannya? Jita. Ditulis di atas ya. Oh gitu. Untuk hendak kalian telah menghendaki. Syi'tum. Gitu. Di atas ya kan? Di atas kursi. Gitu. Oke. Contoh lain misalnya apa? Kuat-kuatan fathah lawan sukun. Contohnya yas'alu, gimana? Yas'alu. Yas'alu. Kok gitu? Kenapa di atas alif? Ya, karena menang fathah. Yas sukun. Oke. Fathah, menang fathah. Itu di atas alif. Ingat fathah identik dengan alif. Contoh lain. Dan masalah misalnya masalah. Gitu. Oke. Atau contoh lain fathah lawan kasroh. Gimana? Misalnya sayyi'ah. Sayyi'ah. Kalau di non Quran kasroh ditulis di bawah sini. Kalau di Quran bisa tulis di bawah, kan? Sayyi'ah. Sayyi'atun. Atau qari'atun. Kenapa itu ditulis di atas ya? Karena menang kasroh. Fatalan kasroh. Tulis di atas ya. Hamzah tulis di atas ya. Hamzah ditulis di atas ya, bukan di atas alif. Gitu ya. Oke. Jelas sampai sini para hadirin sekalian. Oke, misal contoh lagi. Doma lawan fathah. Ingat jangan lupa nih, doma lawan fathah maksudnya huruf harokat si hamzah dan harokat sebelum hamzah. Itu ya maksudnya. Saya yaqra'un. Mereka sedang membaca. Berarti tulis menang siapa? Menang doma. Jangan lupa urutan kekuatannya. Kasroh, doma, fathah, sukun. Maka ditulis di atas waw. Yaqra'una. Oh gitu. Yamla'uhu saja. Yamla'uhu. Hilang ya. Yamla'uhu. Yakla'ukum. Yakla'u. Oh. Menang doma. Terus di atas wawu. Gitu.
Oke. Atau apa lagi misalnya? Kasroh lawan sukun, ya lebih-lebih lah. Menang kasroh pasti lawan sukun. Seperti tako ro, ya kasroh, oh lawan sukun berarti bukan tako. Tapi as ilatun misalnya, as ilatun, as i sukun lawan kasroh, menang kasroh. Kasroh lawan fathah. Taqro'ina misalnya. Menang kasroh, menang fathah, menang kasroh. Maka tulisnya begini. Taqro'ina, menang kasroh. Begitu. Ini dan penting diingat ya bahwa pada akhirnya apa yang kaidah yang disebutkan ini kaidah default, kaidah standar. Semakin advance nanti mungkin ada beberapa kasus pengecualian atau orang Arab memberi dua opsi. Bisa ada yang dua opsi, ada yang pengecualian. Tapi karena ta'aruf ini program awal untuk bekal para peserta pembelajar sorof, kemudian nanti nahu dan seterusnya, itu menulis kata-kata dalam bahasa Arab dengan pensil atau dengan pulpen gitu ya, atau bahkan mungkin dengan ketikan. Tapi mungkin kalau imla bagusnya dengan tulisan tangan agar benar-benar terlatih bagus, terlatih serius kaidahnya, karena kan kalau ngetik bisa aja udah otomatis tersambung ya. Nah, karena ini tingkat dasar maka pengecualian tersebut dan dua opsi tadi tidak sengaja tidak diberikan ya. Jadi ingat, ini pembelajaran imla dasar yang insya Allah ini sudah mencukupi untuk pembelajaran. Demikian. Dan ingat sekali lagi, jangan dibandingkan dengan Al-Quran, karena mushaf Al-Quran kaidahnya tidak hanya kaidah imla, ada kaidah rosem di sana, ada ilmu rosem, ada ilmu dobat di sana gitu. Oke. Wallahu a'lam. Oke, itu tentang hamzah qata' di depan, di akhir, di belakang, dan di tengah. Sekarang kita masuk ke hamzah wasal. Hamzah wasal ya sederhana ada di isim dan ada di fi'il dan ada di harf. Hamzah wasal ada di harf, di isim, dan ada di fi'il. Di harf ya ada di al, alif lam tuh harf ya, al. Dan yang lebih akurat penyebutannya dengan al, walaupun ada yang menyebutnya al alif wal lam. Tapi ingat, ini sebetulnya secara konsep yang lebih detail, yang sudah modern. Ini bukan lagi alif, ini namanya hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal. Buktinya bisa dibaca al, kalau alif kan nggak bisa dibaca. Nah terus kenapa disebut alif? Lah jangan lupa sejarahnya, bahwa hamzah pun dulu banget namanya a, barengan dengan alif satu huruf. Itu seperti dijelaskan Imam Al-Azhari, dijelaskan di Imam Ibnu Khallikan, gitu ya. Ibnu Madhu dalam apa? Dalam lisan Arab seperti itu. Tapi lebih akurat sekarang kita sebut al, apalagi mengingat kaidah bahwa semua huruf yang terdiri dari lebih dari satu huruf ya, semua harf yang terdiri dari lebih dari satu huruf, maka dibaca dan disebut dengan bacaannya al, min, an gitu ya. Kita nggak sebut an, ain, nun, tapi an langsung. Min nggak kita sebut mim, nun, tapi min. Tapi kalau dia sehuruf baru kita sebut dengan namanya, nama huruf. Misalnya al-ba'u, bi itu disebut al-ba'u, li, lam ya, lam jar gitu ya, al-lamu, kaf, ka, laisa kamitslihi syai'un misalnya, al-kafu, seperti itu. Tapi kalau dia harf terdiri dari lebih dari satu huruf, 2, 3, 4 atau lebih, maka dia disebut dengan tulisannya min, fi, ila, ala, la'alla, ka'anna, kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi ini al, itu orang bilang alif lam. Ini harf hamzah wasal. Juga ada di isim, ada di 10 isim. Kalau di Jazariyah kita kenal ada bait gini, ibnin ma'abna timri'in wathnaini wa mra'atin wasmin ma'athnataini. Ibnin ma'abnatin, ibnin ma'abnatin imri'in, imri'in, ibnin anak laki-laki, ibnatin anak perempuan, imri'in. Atau kalau dia imri'in itu kalau majrur ya, kalau marfu imru'un, dibahas imru'un, seseorang artinya. Ibnin ma'abnatin imri'in wathnaini, itsnaini,
atau ithnan sama ya. Dia juga. Sebenarnya ini lagi majrur atau mansub ya. Kemudian wa imra'atin wasmin ma'athnataini, gitu kata Ibnu Jazari. Wa imra'atin, imra'ah perempuan. Wa imra'atin wasmin ismin, nama, ma'athnataini nataini. Ya gitu. Isnatain dua, ismin nama. Oke, itu dia ya isim. Ada lagi yang lain tapi bukan pembahasan dasar ya. Oke, lanjut. Kemudian yang fiil misalnya apa? Misalnya pada sebagian fiil madhi seperti istaghfaro, gitu. Pada sebagian masdar seperti istighfar, istiqomah. Pada awal mayoritas fi'il amar misalnya istaqim atau isbir, sabarlah. Ini hamzah wasol begini. Dan hamzah wasol dalam standar penulisan biasa tidak perlu dikasih apa-apa, cukup seperti alif ya, seperti alif, tapi bukan alif. Kalau mau diperdetail ya betul sejarahnya dulu ya alif juga pada akhirnya. Tapi kemudian sudah kita terangkan ya bagaimana akhirnya udah pembahasan zaman sekarang istilah-istilahnya sudah baku ya, ini namanya hamzah wasl, bentuknya seperti alif. Dan saya sudah singgung juga bahwa bisa juga di sebagian mushaf ya itu dikasih ra'sus shad di atasnya gini. Wallahu a'lam. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semangat terus dan banyak berlatih dan silakan berdiskusi, tapi ingat ini ta'aruf adalah level tingkat dasar pemula. Tujuannya untuk memudahkan kita belajar bahasa Arab selanjutnya. Dan welcome kalau seandainya ada yang didiskusikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.